Ya, terima kasih Prof. Laksono atas kesempatannya. Terkait dengan taksonomi ini memang bagian yang terpenting ya dari seluruh sistem informasi ya, tidak hanya website gitu ya. Termasuk yang tadi dibahas oleh Pak Lutfan. Pak Lutfan, maaf, terlambat masuk tadi, maaf Pak. Ya, terkait dengan untuk meningkatkan retrieval ya, memudahkan ketemu kembali kan ya, memudahkan ketemu kembali dari suatu sistem. Dan memang kalau banyak sih toolnya yang bisa meningkatkan ini, misalnya pakai SEO segala macam. Tetapi yang paling penting adalah menemukan kata kunci, subjek, istilah ya yang pas untuk kalau di website itu kalau di website ya kita tulis di domain di bawah di HTML-nya. Tetapi kalau konten biasanya di kata kuncinya itu yang kita masukkan. Seperti tadi di tesisnya Pak Lutfan, kata kunci yang pas itu akan bisa meningkatkan ya akses kepada konten tersebut. Sehingga sangat penting untuk memberikan kata kunci, subjek ataupun domain atau apapun istilah tagging ya bahasanya di konten itu. Mungkin untuk sementara itu Prof dari saya. Oke, terima kasih Pak Andi. Jadi ini memang satu fase penting ya, sangat penting ya Pak untuk penggolongan pengetahuan tadi dan juga untuk mencari akses yang mudah dia. Persis Prof, persis. Saya kira ini penting. Ya, silakan kalau ada yang lain untuk teman-teman yang ada di ruang seminar ini di Indonesia dan di dunia ya, di UGM ya. Silakan kalau ada komentar atau pertanyaan. Ya, jadi sebenarnya gini ya, memang ini sebuah pengembangan yang mungkin teman-teman itu belum terbiasa ya untuk taksonomi ini ya. Nah, tadi yang dikatakan Pak Lutfan menarik ya, ketika kita bicara mengenai apa yang kita sebut sebagai laju diseminasi ya, mungkin ada yang tadi dari mesin cetak tadi ya, mesin cetak tadi, coba Mbak bisa dibalik kembali ke PowerPoint-nya Pak Lutfan ya. Ya itu. Nah ini, jadi strategi untuk knowledge sharing ini ya. Nah ini yang menarik ya, ketika bicara mengenai Gutenberg yang mesin cetak di 500-600 tahun yang lalu ya, dan juga ada Socrates nih. Jadi knowledge yang di-share itu sedikit ya. Termasuk bikin buku nggak usah lama-lama ya, 20 tahun yang lalu pun mungkin masih pakai buku ya, atau cetak di istilahnya itu di media cetak itu, atau paling TV ya. Nah ketika sosial media itu ditemukan oleh banyak ahli termasuk Mark Zuckerberg dan juga ada, nah sekarang ini kita punya banyak model untuk webinar atau diskusi seperti ini online dan sebagainya. Itu yang terjadi itu adalah ilmu yang begitu banyak atau knowledge yang begitu banyak, entah benar atau salah ya, yang sampai ke kita ya. Nah, seperti sekarang kita alami di pandemi COVID ini begitu banyak ilmu ya. Nah, sekarang pertanyaan menarik, apakah khasanah ilmu itu harus kita taksonomikan ya, kita bagi-bagi, kita membuat semacam klasifikasi sehingga memudahkan semua pihak untuk mengaksesnya. Nah, nanti mungkin Pak Lutfan bisa mendemokan ya, yang kira-kira apa yang mau dikerjakan di webnya itu. Bisa ya, di apa? Nah nih, jadi ini memang sebuah situasi yang sangat menantang ya, karena begitu banyak event penyebaran ilmu nih ya sekarang ini, dan kita bagaimana kita bisa menangkapnya nih. Gimana Pak Lutfan nih? Ya, tadi mungkin bisa ada demo sedikit. Ya, jadi memang saat ini barangkali beda situasinya dengan beberapa dekade lalu ya. Dan kalau dilihat dulu itu barangkali sangat terbatas akses ke ilmu pengetahuan itu. Mungkin kalau contoh sederhana, kalau terkait dengan ilmu kedokteran dan kesehatan itu dulu kita harus untuk bisa dapat aksesnya harus masuk ke ya misalnya harus sekolah di Fakultas Kedokteran atau kesehatan. Tapi ternyata sekarang tidak seperti itu lagi ya. Bahkan mungkin orang awam pun kalau ingin mendapatkan ilmu yang spesifik itu akan bisa dapat aksesnya juga. Misalnya kalau jurnal-jurnal yang sifatnya open
istilahnya yang open access itu juga semakin banyak, dan itu sebenarnya kan masuk kategori ilmu yang sangat spesifik. Itu bisa diakses oleh masyarakat awam juga, sehingga memang mungkin situasinya berbeda dengan zaman dulu. Nah, tapi di sisi lain ternyata barangkali juga dimanfaatkan oleh ya mungkin orang-orang yang yang punya misi tertentu, Pak Laksono. Jadi misalnya kalau dalam konteks kesehatan misalnya kayak obat itu kan juga ada yang punya misi untuk menjual obatnya, itu akan juga punya kesempatan untuk menggunakan hal yang berbasis teknologi tadi itu. Nah, kalau terkait dengan yang kita usulkan, barangkali mungkin bisa di-share juga yang slide tadi itu, Mbak. Ya. Jadi mungkin yang ya. Jadi kalau terkait dengan informasi yang spesifik, sebenarnya manajemen COVID ini ya tentu saja harapannya sudah menjadi pembeda dengan informasi-informasi yang tidak jelas tadi. Karena kalau dilihat, misalnya dari sisi, ya mungkin ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ke manajemencovid.net, itu ya kalau ingin melihat apakah website bermutu atau tidak, itu salah satu hal yang juga perlu dilihat itu adalah jadi di samping konten dan currency-nya atau apakah terkini atau tidak, update atau tidak, itu juga konten kreatornya siapa. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sana nanti akan terlihat bahwa ya misalnya PKMK itu menjadi konten yang pengelola websitenya itu menjadi salah satu hal yang juga akan bisa dipergunakan untuk memilah apakah informasi yang ada itu akan ya mungkin meragukan atau tidak ini. Sehingga ini salah satu sebenarnya kredibilitas yang konten kreatornya tadi itu akan penting untuk bisa diidentifikasi. Nah, misalnya Bapak Ibu juga nanti melihat di web atau barangkali di internet, itu tentu saja akan juga punya kebutuhan untuk memastikan apakah informasinya itu benar atau tidak. Nah, bisa dari misalnya tadi konten kreatornya, kemudian currency-nya, terus kemudian juga konten relevansinya, itu akan bisa jadi indikator apakah memang informasinya itu bisa dipercaya atau tidak. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di websitenya ini, itu ya paling tidak kita berupaya untuk sesuai kaidah, sehingga bisa mengkonfirmasi kalau misalnya ada informasi yang barangkali Bapak Ibu butuh pertanyaan, itu tahu siapa yang harus dikontak, dan juga bisa aksesibel bagi pengguna. Barangkali itu mungkin untuk membedakan dengan yang tadi Prof. Laksono. Jadi memang sekarang kan banyak informasi yang mungkin tidak jelas dan bertebaran di mana-mana, itu salah satu strategi juga. Ya. Ya, nah memang ini yang jadi pertanyaan besar ya, siapa pengguna dari web yang memang ini nanti kita akan perbaiki tadi taksonominya ya, mungkin format-formatnya akan diperbaiki ya. Sudah kita tadi ya. Iya. Ya. Jadi di slide ini memang baru langkah sangat awal. Ya. Dan kita kemarin juga tadi seperti yang disampaikan Pak yang dari LIPI tadi. Ya, Pak Indro. Pak Indro dari yang tagging. Nah, kita juga sebenarnya baru mengidentifikasi apa yang ada di metadatanya yang di tag pada database yang kemarin itu. Karena memang pada waktu dikembangkan di awal itu semuanya serba mendadak, sehingga memang kita mungkin melihat bahwa belum terstruktur dengan baik, sehingga ini yang akan kita upayakan untuk bisa dikembangkan dengan konsep taksonomi tadi itu, sehingga ya termasuk keywords yang spesifik, tagging itu bisa terus kemudian nanti menjadi strategi untuk memperbaiki website kita. Ya, jadi ini praktisnya ya. Tadi lagi kita kan ada knowledge workers di rumah sakit ya. Bisa spesialis penyakit dalam, ahli pulmo atau spesialis anak, bisa manajer kesehatan, bisa direksi, ya, bisa epidemiologis dan sebagainya. Nah, dengan menggunakan model taksonomi tadi untuk search tadi ya, itu
dengan mudah akan masuk ke topik-topiknya. Dan nanti juga akan kita lihat apakah topik misalnya mengenai APD itu ada di jurnal mana, ada di video apa, ada di SOP mana, begitu ya Pak Baswan ya? Ya. Ya. Jadi ini seperti yang kita bahas 3 minggu yang lalu ya, tentang apa yang terjadi dengan perpustakaan ya. Jadi ini masalah besar ketika perpustakaan itu harus mengandalkan cetak itu sudah nggak mungkin lagi sekarang, karena buku-buku juga sudah tertinggal dan mahal sekali untuk mengirimkan buku-buku yang banyak sekali ke percetakan di semua rumah sakit. Kita tahu ada 2.700 rumah sakit, belum perguruan tinggi kedokteran, belum perguruan tinggi kesehatan masyarakat. Dan masing-masing juga punya knowledge worker yang masing-masing juga punya jenis buku tersendiri ya, atau jenis bacaan tersendiri ya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan mereka, nah ini jadi pertanyaan menarik ya. Bagaimana sistem mekanismenya ini ya. Dan nanti juga saya akan Pak Hendri masih di sini ya? Halo? Pak Hendri dari LIPI masih di sini? Pak Hendro ya, sorry. Pak Hendro dari LIPI masih ya? Ya, masih Oh, iya, masih. Maaf Pak. Ya. Jadi Siap. apakah memang LIPI juga akan berusaha untuk membuat jembatan antara knowledge provider atau yang meng-create juga knowledge seperti para peneliti yang kita lihat BRIN begitu banyak penelitian ya. Dengan ini untuk kasus rumah sakit ya, dengan para klinisi rumah sakit atau para manajer rumah sakit. Jadi kalau teman-teman knowledge worker di rumah sakit itu mencari bahan, ya saya katakan memang tidak enak untuk teman-teman di perpustakaan ya, tapi perpustakaan di rumah sakit pasti akan tertinggal Pak. Tidak mungkin meninggalkan buku-buku cetak ataupun yang digital tanpa ada tadi taksonomi tadi. Ya, nah, ya Prof. Siap. Ini yang menarik ya. Jadi masa depan perpustakaan pun juga di rumah sakit pun juga akan menjadi satu pertanyaan menarik. Apakah harus berubah bentuknya dan sebagainya. Nah, ini apakah LIPI punya semacam blueprint atau rencana ke depan Pak ya untuk model knowledge sharing seperti ini? Terima kasih. Silakan Pak. Siap Prof. Jadi ada merespon Prof. Laksono dan Pak Lutfan tadi, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan Prof. Yang pertama terkait dengan yang terakhir dulu ya, yang ini Prof, masa depan perpustakaan gitu. Kita sebenarnya sudah 2 tahun, 3 tahun ini mencoba untuk mengajak perpustakaan dan pustakawan ini untuk menghadapi masa depan yang lebih digital gitu ya. Kenapa? Karena tadi disampaikan Prof. Laksono dan Pak Lutfan, media buku ini pasti akan ada, tetapi jumlahnya pasti tidak akan jauh lebih banyak daripada digital. Karena produksi digital itu sudah tidak terbendung lagi gitu ya. Kalau dulu sumber informasi kita buku, sekarang tidak hanya buku, bahkan Twitter aja. Ibaratnya kalau Twitter itu kan, kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia kan gumaman ya. Gumaman saja itu bisa kita manfaatkan atau kita convert menjadi informasi gitu ya. Seperti contohnya saling menggumam, saling menimpali di Twitter itu bisa menjadikan peta peta jaringan manusia, social network analysis. Di situ kita bisa menemukan ternyata tokoh dari isu ini adalah si A gitu ya. Itu bisa dengan mudah kita knowledge itu kita dapatkan. Apalagi kemudian produksi konten yang lebih lebih komprehensif seperti dalam bentuk buku digital gitu ya, kemudian video, kemudian percakapan di dalam webinar kita seperti ini kan menjadi lahir digital, jadi tidak ada proses cetak lagi dan langsung bisa diakses orang. Nah, seperti yang disampaikan Pak Lutfan tadi atau Prof. Laksono tadi, begitu produksi digital ini sangat massal, kita menghadapi yang disebut dengan information overload ya, banjir informasi. Nah, karena banjir informasi, pencari pengetahuan itu pasti terpapar gitu ya, bisa mati dengan banjir informasi itu. Jadi kita harus selamatkan mereka dengan cara memberikan tagging atau memberikan kata kunci atau memberikan taksonomi ya. Karena kata kunci itu pun pasti berhubungan dengan
kata kunci yang lain. Misalnya biologi dengan medical health, ya, itu pasti berhubungan. Disitulah gunanya taksonomi, hubungan antara kata kunci dengan kata kunci yang lain. Oleh karena itu ada kata kunci yang sangat tinggi, sangat generik, biologi misalnya, dan kata kunci yang sangat spesifik, misalnya COVID-19 gitu ya. Itu pasti ada hubungan yang sangat panjang antara kata kunci sampai ketemu yang spesifik. Semakin spesifik yang kita berikan, ini akan semakin membantu pencari pengetahuan. Tapi psikologi pencari pengetahuan juga begitu. Beginner, pemula itu biasanya tidak terlalu paham dengan yang spesifik itu. Ini makanya kita bantu dengan guideline pada saat memberikan alur informasi tadi ya. Setelah belajar ini, berikutnya belajar apa. Itu kita yang memberikan guideline. Gitu ya. Kita harus berikan guideline. Kalau tidak, dia langsung mendapatkan informasi sangat spesifik, di mana baseline pengetahuan mereka tidak sampai di situ. Ini akan membuat mereka pusing, stres, dan seterusnya gitu ya. Jadi tugas knowledge worker itulah yang melakukan, menghubungkan satu knowledge dengan knowledge lain itu. Dan itu perlu yang disebut taksonomi. Kalau dalam bentuk realnya yaitu kata kunci yang di tag, itu punya relasi dengan kata kunci yang lain. Ya, punya relasi dengan kata kunci lain. Misalnya manusia itu human, kemudian dia mungkin satu family dengan makhluk hidup yang lain, hewan dan seterusnya, gitu ya. Saya nggak ngerti ya itu urusan istilah di biologi. Tetapi relasi seperti itu harus ada. Nah, itulah makanya di dunia ini ada Thesaurus, ada macam-macam ya. Itu salah satu bentuk taksonomi. FAO yang pertanian punya taksonomi sendiri, kemudian health punya taksonomi sendiri, kemudian yang umum kayak segala macam ilmu di situ, misalnya Library of Congress di Amerika, dia punya taksonomi yang jadi standar dunia juga, LCSH, Library of Congress Subject Heading misalnya. Nah ini yang perlu dikuasai oleh para pustakawan masa depan, gitu ya. Sebenarnya pustakawan sekarang pun sudah menguasai, tetapi sangat kecil komunitas pustakawan yang menguasai ini. Kebanyakan pustakawan itu adalah urusannya manajemen perpustakaan, dari sejak mengelola pengguna, menyimpan buku, mengatur buku dalam bentuk taksonomi yang sederhana yaitu DDC. Nah, jadi tetapi pada saat kita dunia digital, nah ini punya kesulitan tersendiri gitu ya. Sehingga ada masanya tidak mungkin manual itu dilakukan, tidak mungkin manusia melakukannya. Ya, kenapa? Karena seluruh objek di dunia ini ternyata suatu saat itu akan ada kode digitalnya. Sekarang mungkin teman-teman yang bergerak di bidang akademik, ada literatur, setiap literatur artikel itu ada DOI ya, Digital Object Identifier gitu. Kemudian nanti mobil itu juga ada nomor identifikasi tersendiri. Dan ini untuk bisa mengklasifikasi seluruh dunia kita ini, benda, knowledge, termasuk knowledge ya, itu perlu taksonomi. Dan ke depan saya sih melihatnya, ini hal yang kedua, taksonomi yang tagging berbasis taksonomi ini, ke depan akan bisa dilakukan secara otomatis, tapi ini masa depan yang sangat panjang. Kenapa? Contoh tadi kasus foto ya, yang tadi sebut Pak Lutfan. Pada saat ada gambar, itu ada kreatornya, ada tanggalnya, kemudian ada lokasinya misalnya, kemudian ada nama daerahnya mungkin, gedung UGM, gedung FKMK, UGM misalnya, atau Candi Borobudur. Nah, itu sebenarnya sudah mulai otomatis bisa dilakukan oleh yang namanya kamera digital kita itu. Nah, apa pekerjaan knowledge worker? Berarti beyond itu, di atas itu. Ya, mesintesa seluruh rangkaian informasi itu menjadi apa ya, yang secara mesin robot itu, kamera termasuk robot ya, itu tidak bisa melakukannya. Nah, itu knowledge worker bermain di situ. Jadi melakukan rumusan ini kira-kira istilah yang paling spesifik atau yang paling penting apa. Jadi pekerjaan knowledge worker di situ. Nah, kemudian knowledge worker dalam hari ini, dalam HK ini, terkait dengan pertanyaan terakhir Prof. Laksono ya,
bagaimana nih perpustakaan kita yang selama ini belum siap? Ya mau nggak mau harus kita siapkan, Prof. Jadi pertama dari sisi mindset, pendidikan. Nah, alhamdulillah sekarang pendidikan ilmu perpustakaan atau ilmu informasi itu sudah mulai, misalnya ada mata kuliah semantik web gitu ya, di mana tugasnya adalah melakukan tagging ya, berdasarkan taksonomi dari seluruh objek digital. Nah, standarnya apa? Nah, ini nanti kita bisa cari bahwa misalnya kalau tadi pertanian ya taksonominya dari FAO misalnya. Kalau yang umum dari Library of Congress. Jadi taksonomi itu yang kita gunakan, itulah yang kita pakai untuk men-tagging konten-konten kita. Karena dari ilmu information retrieval, pencarian kembali, semakin generik istilah yang kita masukkan dalam pencarian misalnya, maka semakin banyak data yang akan kita dapatkan. Sehingga tetap saja semakin banyak data biasanya kita semakin bingung. Decision maker itu salah satunya adalah memilih mana artikel yang paling pas, melakukan decision itu semakin bingung kalau terlalu banyak bahan. Semakin sedikit pilihan yang kita punyai, semakin cepat dia menentukan decision-nya. Nah, bagaimana kita membuat semakin sedikit pilihan? Yaitu dengan memberikan tagging kata kunci berbasis taksonomi tadi yang semakin spesifik. Semakin spesifik, maka dokumen, kalau nanti mesin pencari itu akan membuat spesifik, istilah spesifik, paling spesifik itu memberinya, mesin search engine itu akan memberikan ranking atau bobot yang lebih tinggi, otomatis gitu. Nah, ini akan mempermudah pencari pengetahuan atau para beginners yang ingin mencari pengetahuan lebih lanjut. Itu saja mungkin, Prof. Jadi pertama memang perpustakaan harus berubah. Kita mengalami proses perubahan itu, Prof, dari sumber cetak ke sumber yang lebih digital. Yang kedua bahwa taksonomi ini sangat penting, bahwa setiap kata kunci yang kita gunakan di setiap konten itu punya relasi dengan kata kunci yang lain. Apakah broader term, istilah yang lebih luas, atau narrow term yang lebih sempit, lebih spesifik. Dan kemudian yang ketiga, bahwa secara teoritis semakin spesifik istilah yang kita tempatkan di konten kita, itu akan semakin membantu. Nah, pekerjaannya akan banyak nih para knowledge worker itu kalau cuma memberikan tagging. Tetapi jangan khawatir, saya optimis di masa depan pekerjaan tagging ini akan lebih otomatis gitu ya. Jadi knowledge worker kita akan bekerja di beyond dari para robot atau mesin itu. Begitu aja, Prof. Terima kasih. Ya. Ya, oke. Ya, makasih Pak Hendro. Jadi kalau kita lihat seperti ini Pak ya, konfigurasinya, di mana ya web ini salah satu mungkin yang kita sebut sebagai pusat atau learning center atau knowledge center tadi ya, yang di sini juga menghimpun banyak masukan ya. Tapi ini hubungan dengan rumah sakit ya. Rumah sakit yang, nah ini menjadi satu isu kunci ya. Tadi yang kata Pak Hendro, memang ada perpustakaan. Ini saya sebut perpustakaan ya. Nah, masa depan perpustakaan lagi itu yang harus berubah tadi ya. Ini ada 2.700 rumah sakit ya. Saya yakin banyak yang punya perpustakaan. Nah, juga ada unit litbang dan sebagainya. Nah, ini dalam konteks web ini yang Pak Lufan nanti juga. Ini kan kita akan mencoba membahas hubungan ini toh, ya nih. Ya, sebenarnya pakai bahasa apa ini? Pakai apa? Ya, apakah taksonomi yang kita susun itu bisa membuat lebih mudah gitu. Misalnya di sini ada seorang ahli pulmo ya. Di sini ya, ahli pulmo. Nah, dia akan mungkin untuk rumah sakit yang kecil atau yang menengah itu perpustakaannya mungkin tidak lengkap, tapi dia akan lebih mudah untuk akses ke sini. Ya,
dengan digital tadi. Cuman problemnya ketika ahli Pulmo ini dia berhubungan dengan perpustakaan rumah sakitnya. Nah, ini pertanyaan menarik tadi, balik pada taksonominya ya, supaya mudah mencarinya ini. Dan mungkin suatu ketika teman-teman yang ada di rumah sakit tiap-tiap rumah sakit ini, dia mempunyai semacam fungsi baru untuk, tadi yang kata Pak Hendro ya, memberikan semacam ini loh, saripati atau informasi yang telah terpilih, begitu ya Pak Hendro ya? Tidak usah yang ada di sini semua tuh harus baca banyak. Nah ini menjadi menarik ya, dan web seperti ini harus mempunyai fungsi untuk bisa mempermudah teman-teman yang ada di rumah sakit. Nah, ini begitu Pak Hendro ya. Bisa di saja ini satu model yang baru pertama kali kami cobakan Pak nih. Siap Prof. Agak sedikit berbeda Prof. Jadi prinsipnya sama Prof. Prinsipnya sama. Cuma di masing-masing di lingkaran yang luar itu nanti akan mengelola konten masing-masing. Gitu ya Prof ya. Ya. Nah, kemudian dengan memberikan ibaratnya menyetor metadata Prof ya. Setor metadata atau sebaliknya. Web yang di tengah itu menyedot metadata dari atau saripati informasi dari yang di sekelilingnya. Nah, ya dari situ kemudian kalau sudah terkumpul di pusat, maka siapapun dari seluruh lingkaran itu bisa saling bisa retrieve, mengambil informasi secara pas gitu ya. Jadi memang ada peran yang di lingkaran, yaitu mengelola kontennya masing-masing, dan ada peran yang di pusat, yaitu memberikan guideline ya. Oh ya, kalau konten seperti ini harusnya kita tambahin lagi, tagging lagi informasi yang lebih spesifik gitu. Karena tidak semua ahli ada di lingkaran kecil itu, pasti ahlinya ada tersebar di mana-mana gitu ya. Mungkin yang di lingkaran sebelah bawah ahli X, yang di atas ahli Y gitu ya, mereka bisa saling kontribusi dalam men-tagging informasi yang lebih spesifik. Gitu Prof. Jadi sharing knowledge-nya terjadi di saling memberikan feedback ya kepada konten yang di pusat atau lingkaran yang lain. Ya, oke. Betul Pak. Jadi mungkin di sini akan saya tambah juga ya. Itu ahli-ahli itu begini Pak. Ini ahli X, ahli I, ahli B, ahli. Nah, ini juga berubah tadi. Nah, ini yang betul Pak ya. Jadi ada orang-orang di sini bisa juga masukkan knowledge dia ke sini toh, atau kita cari sumbernya dari di sini. Ya, Prof. Ya. Betul ya. Karena bisa jadi misalnya ada foto yang diperoleh di mana yang di kanan bawah tuh, gambar kanan bawah. Ada foto kondisi pasien. Tetapi dari foto itu bisa jadi yang ahli kita yang ada di atas itu melihat fotonya aja udah kelihatan Prof. Oh ini sepertinya harus ada tambahan informasi nih yang bisa nanti berguna untuk teman-teman yang lain. Begitu Prof, menurut saya Prof. Oke, ini ada gimana Pak Lufan komentarnya? Ya setuju. Tadi yang disampaikan Pak Hendra. Jadi sebenarnya modelnya itu bisa apakah yang di masing-masing rumah sakit itu mensuplai ke senternya atau yang di senternya tadi mengambil ya. Jadi ini mungkin konsep interoperabilitas ya dari berbagai barangkali mungkin mereka punya sistem yang berbeda. Tapi kalau misalnya tadi sudah terstandar dan juga menggunakan misalnya taksonomi yang sama, misalnya kalau dalam konteks biologi dan medicine itu kita mengenal juga yang tadi disebutkan Pak Indro kalau National Library Congress tadi kalau di konteks biomedical science itu kan ada medical subject heading yang itu biasanya dipakai untuk melakukan indexing knowledge. Nah itu yang biasanya sekarang sudah diacu oleh perpustakaan, tapi memang mungkin perlu di-sharing juga ke titik-titik yang lain agar secara standar itu mudah untuk diintegrasikan. Nah nanti secara teknis apakah model ini mungkin mirip juga kalau sekarang kan ada sistem e-care ya misalnya yang di puskesmas itu mereka punya sistem sendiri
sistem informasinya Simpus, terus kemudian agar bisa bridging dengan agar bisa nge-link dengan sistemnya BPJS, itu ada bridging dengan Piket. Nah, itu mungkin konsep agar bisa interoperable, bisa model seperti itu juga. Tapi memang tadi ada kebutuhan untuk ada standar. Nah, kita taksonominya tadi itu harapannya bisa memudahkan untuk agar informasinya bisa di-retrieve dan nanti bisa dikombinasi dari berbagai institusi yang berbeda tadi. Ya, setuju Prof. Setuju Pak Lutfan. Ya, silakan lo ada dari yang ada dari tempat lain atau dari peserta yang mau tanya, ada? Belum ada? Ya, memang isu ini masih isu yang baru ya atau complicated ya untuk teman-teman, nggak tahu nih. Tapi bagi UGM memang kami sedang mencoba untuk mengembangkan taksonomi ini, sehingga harapannya taksonomi ini juga akan dipahami oleh ribuan rumah sakit ya, ada 2.000 rumah sakit, ada ratusan fakultas kedokteran dan FKM, Poltekkes ya, ada ribuan peneliti ya. Nah ini yang menarik juga, begini Pak Lutfan ya, BRIN juga meneliti banyak, BRIN itu ya. Iya. Ada ratusan lebih ya, lebih dari 300 mungkin ya. Nah itu saya nggak tahu taksonominya untuk mencatat itu, atau mungkin Pak Hendra udah tahu Pak, yang BRIN itu dengan LIPI bagaimana Pak? Hubungan kerjanya Pak, apakah ratusan penelitian yang ada di BRIN tentang COVID ini juga akan diklasifikasikan oleh LIPI atau BRIN sendiri Pak, untuk misalnya nanti kalau hasilnya udah ada itu, mau diapakan Pak, barang-barang itu? Ya Prof, ya. Harapannya kalau hasilnya sudah ada, itu akan dikumpulkan di RIN, Repository Ilmiah Nasional kita, kemudian dari situ pasti data yang masuk ke RIN itu pasti sudah punya konten, mungkin ada yang sudah punya kata kunci, tagging, mungkin juga belum. Nah, nanti tugas kami sebenarnya di pengelola repository ini adalah untuk melengkapi yang belum, Ustaz. Jadi, yang belum lengkap, kata kuncinya, taksonominya kita akan lengkapin. Sebenarnya itu tugas kami sebenarnya. Begitu, Prof. Artinya nanti untuk penelitian, itu kita tinggal ngikuti LIPI, Pak ya, taksonominya ya, Pak ya? Untuk siap Prof. COVID, jadi untuk COVID ini ya. Ya, kalau untuk jadi sebenarnya fungsi LIPI adalah fasilitator ya, Prof. Apakah standarnya seperti apa itu kita perlu pembicaraan dengan domain expertnya. Jadi kalau kesehatan ya berarti kita perlu bicara dengan ahli peneliti kesehatan, biologi dan sekitarnya, Prof. Jadi karena taksonomi di dunia kan banyak ya. Ya. Misalnya pertanian itu ternyata UNESCO punya sendiri FAO, ya udah kita ikut itu gitu. Tetapi yang lainnya yang medical health tadi sebut Pak Lutfan itu juga ada sendiri. Yang lain juga banyak. Dan misalnya kalau di geologi juga punya sendiri. Ya, itu kita akan diskusikan dengan domain expertnya, kira-kira di Indonesia kita akan menggunakan standar yang apa. Tetapi kalau itu sudah dipastikan, maka tugas kamilah yang akan melengkapi kalau belum lengkap. Jadi kami memposisikan sebagai knowledge worker di situ, melengkapi informasi yang belum lengkap. Kira-kira begitu, Prof. Oke, jadi karena ini untuk kembali ke fokus ke BRIN tadi ya. Dengan BRIN tadi memang antara LIPI dengan BRIN sudah ada interaksi Pak ya, sudah ada komunikasi ya Pak ya. Nah, kalau BRIN ini kan lembaga baru ya Prof ya. Yang jelas kami masuk di dalam BRIN. Dan di dalam BRIN pusat-pusat data dan informasinya di Ristek tahun lalu atau awal tahun ini ya kita sudah ketemu gitu ya untuk mensinergikan memastikan interoperabilitas antar sistem-sistem kami gitu ya. Jadi pasti kami di LIPI pasti pusat data dan dokumentasi ilmiah yang akan terlibat dengan pusat data dan informasi lembaga litbang lain di dalam BRIN. Dan mungkin saya perlu informasikan Prof. Laksono, kita sebenarnya sedang membangun sistem yang sama yang Prof. Laks ini inisiatif yang seperti ini. Jadi kita antar perpustakaan di lembaga litbang BRIN itu juga akan melakukan pertukaran data dan layanan perpustakaan lintas gitu ya. Jadi kami bisa langsung pinjam buku di Batan gitu ya, dan sebaliknya. Dan ini kita akan bangun untuk seluruh lembaga litbang. Jadi pengelolaan pengetahuan kami itu kita akan sinergikan secara bukan terpusat ya, tapi tetap
terdistribusi tapi saling terkoneksi. Begitu, Prof. Kira-kira. Ya. Oke, kalau begitu mungkin minggu depan bisa ya Pak, atau kapan ya? Bisa ada topik mengenai ini Pak, karena kami juga meneliti mengenai ini Pak di BRIN juga ya. Ya memang siap. Kami itu bagaimana hasil dari BRIN itu bisa, kan ada ratusan penelitian ya, bisa cepat disebarkan Pak. Siap ya, Prof. Ini mungkin bisa minggu depan atau mohon nanti Pak Indro yang tentukan ya waktunya ya. Siap. Kita diskusi dulu dong untuk ini apa yang akan kita diskusikan, apa topiknya sampai di mana gitu. Ya. Siap, Prof. Ya. Tapi gitu Pak, berarti penelitian mungkin ke sana, tapi yang di luar itu masih ada tuh Pak, seperti yang tadi ya kita lihat ya. Iya. Baik. Saya kira karena kan resources-nya banyak yang kita kumpulkan itu Pak Laksono. Jadi ada juga yang ya sebenarnya mungkin sudah sari dari penelitian, misalnya kayak policy brief, terus kemudian juga ya barangkali ada systematic review, itu kan sebenarnya sarinya, dan itu tentu saja juga akan karena ada tim yang klinisi terutama yang melakukan itu, yang Cochrane Indonesia tadi itu, yang itu juga akan sangat punya relevansi untuk bisa menjadi knowledge. Termasuk juga barangkali mungkin sumber daya yang lain seperti misalnya tadi ada poster, infografis, media ini kebetulan kan ada banyak kegiatan yang dari relawan itu mengembangkan media untuk misalnya merespon seperti contact tracing, terus kemudian juga bagi masyarakat awam itu harus seperti apa untuk melakukan perjalanan yang aman. Ya itu wujudnya ada poster, ada infografis, ada ya short video untuk edukasi. Nah ini saya kira akan jadi hal yang penting juga untuk dikelola. Karena dulu pernah ada juga yang dari Dinas Kesehatan itu menanyakan juga, karena kebetulan waktu itu mau sounding dengan MUI-nya waktu awal-awal COVID dulu itu, saya harus bicara apa, menerangkan pakai apa, itu mungkin akan bisa dibantu dengan media-media tadi itu. Sehingga ya, dan sudah ada katalognya juga yang nanti bisa jadi kontribusi. Ya. Ya, silakan ada pertanyaan dari Izin Prof. Ya, silakan Pak. Prof ingin tanya, selain untuk kecepatan men-tracing artikel-artikel tersebut, untuk peringkat kepercayaan artikel tersebut itu apakah juga bisa di ini ya? Umpama artikel ini, ini mutunya emang baik, yang ini ya tingkat mutunya sedang-sedang, atau jangan-jangan hoax gitu. Ada nggak gitu tekniknya ya, Prof? Makasih, Prof. Kenapa, Lusan? Ya ini saya kira pertanyaan sangat menarik dari Pak Ahmad Subagio ini ya. Jadi mungkin memang kalau dalam konteks informasi yang akan ditampilkan di website ini barangkali memang sudah dipilah-pilah. Jadi bukan untuk menampilkan berita yang belum jelas tadi, atau mungkin informasi yang tidak jelas, tapi kan mungkin akan ada juga bahasan yang itu masih jadi perdebatan. Misalnya kalau dalam konteks PSBB itu efektif atau tidak, itu bisa jadi masih perdebatan, tapi itu kan jadi pembelajaran juga. Tapi itu mungkin juga sebagai salah satu alat penyaringnya itu adalah ya forumnya tadi itu. Tapi mungkin kalau terkait dengan apakah kualitasnya itu bermutu atau tidak, nah memang mungkin akan dilihat dari sisi jumlah aksesnya. Seperti mungkin juga kalau dalam konteks jurnal ilmiah ya, itu kan kita mengenal ada impact factor, ada citations index. Jadi yang paling banyak disitasi itu barangkali termasuk yang ya mutunya tinggi itu. Nah itu mungkin itu bisa jadi hal yang bisa kita masukkan juga untuk tambahan informasi bahwa ini itu highly cited gitu. Tapi itu kan lebih ke harapannya bisa punya dampak gitu. Jadi kalau disitasi itu asumsinya banyak yang menggunakan, banyak yang memanfaatkan, dan itu mungkin secara tidak langsung juga menunjukkan apakah informasinya berkualitas atau tidak. Tapi bukan berarti bahwa yang tidak highly cited itu tidak berkualitas gitu.
Ya barangkali itu Prof. Laksana. Tapi ini saya kira isu yang sangat menarik yang disampaikan Pak Ahmad Subagio tadi. Terima kasih. Ya, karena ini Prof, takutnya Prof, tadi kan Pak Endro dari LIPI ya, mengatakan makin nggak banyak itu sumbernya, harusnya kita ngambil untuk melakukan analisisnya makin bisa cepat karena ada fokus gitu. Tapi kalau sedikit ternyata mutunya kurang bagus, nanti keputusannya jadi kurang bagus juga gitu. Maksud saya itu, Prof. Terima kasih. Ya, nah ini Pak Luswan ya, memang ini yang jadi satu isu kunci ya di model mempelajari sesuatu yang baru kayak COVID ini ya. Karena sampai Lancet pun gitu Pak Ahmad ya, itu mengalami satu kegamangan juga sampai menarik-narik beberapa artikel loh. Nah, ini yang tentunya kita mungkin akan membuat semacam pooling dari ahli untuk judgement tadi Pak Ahmad ya, bahwa ini benar ini salah tadi. Atau kita mengacu kembali ke standarnya WHO misalnya, SOP-nya WHO. Itu Pak. Jadi WHO telat kadang-kadang, Prof. Ya, makanya ini jadi karena kita ini kacau nih WHO ini kadang-kadang. Makanya kita bingungnya itu sampai karena Lancet yang begitu diakui pun ternyata juga bermasalah Pak ini. Bisa dipahami ya. Tapi kita memang ini bagian dari trustworthiness tadi Pak ya. Bisa dipercaya nggak ini? Oke, ini saya kira PR betul Pak ya. Nanti kita akan coba bahas betul bagaimana caranya. Tapi intinya memang untuk kecepatan ini kita bisa membantu ya. Tapi apakah benar itu informasi atau knowledge yang tepat atau tidak salah, itu yang jadi satu pertanyaan menarik ya. Coba nanti kita akan coba catat ini. Ya, makasih Pak. Terima kasih Prof. Makasih Prof. Kali tadi yang terkait dengan yang spesifik itu sangat sedikit dan mungkin juga mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan. Barangkali kalau yang tadi Pak Hendro sampaikan yang sebenarnya ini kami alami juga. Jadi memang dalam website manajemen COVID saat ini itu mungkin kalau untuk kepentingan information retrieval dengan menggunakan kata kunci yang sangat spesifik itu barangkali tidak akan dapat apa-apa itu. Karena memang tadi taggingnya itu belum spesifik seperti itu, sehingga memang masih menggunakan yang kata kunci general, tapi dengan kata kunci general itu informasi yang didapatkan banyak dan belum spesifik. Nah ini yang jadi permasalahan sehingga kenapa muncul ide untuk mengembangkan taksonomi tadi itu. Sehingga ini yang harapannya bisa memperbaiki situasi. Sehingga bisa menggunakan kata kunci yang spesifik tapi masih mendapatkan informasi yang spesifik dan relevan, dan itu sudah ya tadi highly relevant tadi itu untuk ya barangkali kalau dalam konteks pengambilan keputusan. Ya memang kita lihat dalam satu fase ya yang sekarang mungkin orang masih akut ya, masih banyak sekali emergensi. Nah, mungkin nanti setelah agak tenang kita akan bisa menata, tapi intinya memang kita harus menata sejak sekarang nih, menata taksonomi tadi. Dan begitu taksonomi itu dipahami banyak orang, dan nanti akan ada survei ya, mungkin Pak Tusan bisa jelaskan di akhir ya, tentang bagaimana bentuk surveinya. Kita akan mencoba untuk survei ke seluruh rumah sakit atau dinas atau perguruan tinggi ya, untuk bagaimana taksonomi yang diharapkan tadi ya. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Pak Adi Sanjaya. Terima kasih untuk upaya UGM membuat taksonomi ini. Sangat diperlukan bagi peneliti maupun awam pemerhati kesehatan masyarakat supaya bisa cepat mengakses informasi yang diperlukan. Ya, betul Pak, ini kita seperti itu. Kemudian apakah kelak semua informasi tersebut dapat diakses gratis dengan registrasi sebelumnya untuk profiling pengguna, atau ada yang harus berbayar? Nah, ini, makasih. Saya jawab ya Pak ya. Ya, saya nanggung jawab mengenai masa keuangan ini. Jadi, seperti web ini, itu seperti minggu lalu kita bahas ya, itu memang kami berusaha betul, semuanya gratis Pak ya. Gratis semuanya. Nah, ini yang menarik. Jadi pengetahuan itu jangan sampai menjadi suatu barang private yang hanya bisa didapat oleh mereka yang mampu membayar. Ini ideologi yang kami UGM lakukan ya, sehingga semua webinar itu kita coba gratis ya. Nah, namun gratis kan berarti untuk mencapai semacam mutu tertentu itu harus ada cost-nya ya, pasti ada cost-nya ya. Ya. Nah, cost-nya itu siapa yang menanggung nah ini yang kami mencoba tadi, financing-nya itu bukan dari pengguna tapi dari
tempat lainnya. Sehingga website kami, coba bisa diklik Mbak. Diklik itu kita juga menggunakan model crowdfunding ya. Jadi web ini bisa dibantu oleh siapapun yang mau membantu. Ya. Nah, pertama kali web ini didanai oleh filantropisme dari kebetulan angkatan di FK UGM ya, angkatan 80 yang untuk mengenang Prof. Iwan yang meninggal, kami urunan untuk memberikan semacam mungkin 1 bulan pertama itu dana untuk operasional awal ya. Nah, kemudian juga ada bantuan dari IPMG, ya ini juga tidak ada string ya, jadi betul-betul filantropi. Terima kasih untuk IPMG, kemudian juga dari alumnus MMR, Magister Manajemen Rumah Sakit yang ada di UGM, dan ada perorangan-perorangan juga yang memberikan sumbangan. Nah ini. Nah, kemudian sekarang kami didanai untuk fase yang lebih kutip ya, lebih stabil, lebih bisa mikir tadi tidak emergensi itu oleh Knowledge Sector Initiative, ya, KSI. Ini sampai bulan apa Mbak? Saya lupa ya. Tahun ini ya. Ya, mungkin sampai Desember 2020 ini bisa. Nah, untuk tahun depan itu kita lagi mencari dana, ya. Tapi tadi Pak Andi, kita usahakan, Pak Andi bisa dibuka nggak ya? Coba, bisa ada dialognya. Ya, kita usahakan supaya betul-betul free Pak, ini untuk semuanya. Jadi tidak berbayar. Ini prinsip kami. Mungkin ada komentar Pak Andi. Ya, karena memang saya pernah diskusikan dengan satu orang pejabat mengenai perhatian Indonesia untuk knowledge seperti ini, knowledge sharing seperti ini atau knowledge management ya. Nah, untuk penelitian sekarang mungkin sudah sampai triliun ya. Tapi lah untuk knowledge ini ya kemarin waktu itu Pak Indro mengatakan hanya 500 juta ya dari LIPI Pak ya. Ya. Jadi sangat sedikit sekali ya. Nah, apakah kemudian pemerintah juga harus mempush ini supaya jadi kebijakan publik bahwa knowledge sharing itu harus didanai juga oleh pemerintah. Nah, ini masalah yang kita harus perjuangan juga. Di tahun ini dengan bridging dari KSI sampai Desember, saya juga akan menghimbau teman-teman yang ada di pemerintahan yang bisa mengalokasikan anggaran supaya tahun depan juga alokasikan anggaran untuk seperti ini, Pak. Ya, dan ini bisa dilihat secara teknis itu tadi yang Pak Lufan katakan ya, siapa penggunanya ya. Jadi ini pelengkap betul untuk tadi misalnya BRIN meneliti ratusan topik tadi supaya topik ini bisa dibaca oleh banyak pihak bagaimana nih. Nah, seperti itu Pak. Ya, bisa dipahami Pak Andi? Bisa komentar nggak Pak Adi? Ya, bisa Prof. Terima kasih banyak. Ya. Saya lagi berpikir lagi, apakah misalnya menggandeng kayak perpustakaan nasional itu adalah salah satu upaya strategis juga. Karena perpustakaan nasional setahu saya mereka sudah berlangganan untuk beberapa jurnal ilmiah dari internasional gitu. Dan itu bagi anggota perpustakaan yang artinya kita bisa sebetulnya gratis gitu ya. Kita bisa akses itu semua dengan tanpa berbayar. Dan anggota perpustakaan ini cukup registrasinya itu cukup online saja. Jadi bukan mendaftarnya pun gratis gitu untuk masyarakat Indonesia. Ya, betul, Pak. Itu yang saya maksud juga seperti itu, tapi cuma tadi balik lagi apakah perpustakaan nasional ini kan manajemennya di UGM sekarang ya, yang web seperti ini ya. Itu ada misalnya dana rutin ke UGM atau bagaimana itu kita nggak tahu, Pak. Atau saya sedang mencoba betul Pak, tapi artinya sampai Desember kita sudah aman, sudah aman ya. Oke. Artinya bisa jalan terus. Soalnya kita berani mengembangkan macam-macam ini, masuk nanti angket, survei dan sebagainya itu dari dana KSI dan juga ada sebagian untuk dana penelitian dari BRIN juga. Tapi tadi Pak Hendro ya, yang apakah mata anggaran untuk knowledge management itu ada nggak sih di APBN ataupun APBD Pak? Nah, ini jadi satu isu kunci Pak. Kalau untuk penelitian sudah banyak Pak, sudah mulai banyak, ya walaupun masih kecil ya. Gimana Pak Indro ya? Supaya tadi semua bisa free tadi Pak. Kalau enggak kita harus mengandalkan filantropi atau dana asing, karena KSI itu sebagian besar ya, itu dana dari Australia Pak. Dari, saya nggak tahu, Pak Adi yang di USAID ya Pak ya? Udah enggak Pak. Udah enggak lagi. Ya, tapi USAID punya enggak program-program knowledge management tadi Pak? Saya kurang tahu Pak. Ya. Kurang tahu. Soalnya ya? saya lebih baik nanti kalau mau ya Pak Prof. Laksono bisa tanya langsung sendiri, saya carikan orang yang bisa jawab. Ya, oke. Nanti kita cari. Tapi tadi pertanyaan menariknya, apakah ini didanai oleh pemerintah atau oleh
filantropi atau donor AC, atau yang paling ekstrim ya tadi berbayar tapi iuran. Jadi rumah sakit yang mau menggunakan ya bayar iuran, misalnya ada 2.000 rumah sakit yang bayar iuran A per tahun 3 juta misalnya, full rata ya udah ada uang masuk sekitar 6 miliar ya untuk seperti ini. Kalau bisa 200 ya 600 juta. Tapi ini juga masih kami tidak begitu serak juga. Cuman ada positifnya Pak. Kalau berbayar itu kami dituntut juga untuk memenuhi harapan pengguna yang bayar tadi. Tidak sembarangan. Terus di subsidi itu kadang-kadang juga tadi Pak, subsidi itu ya bisa sembarangan karena kita tidak memperhatikan kebutuhan pengguna tadi Pak. Ya, ini jadi satu isu kunci. Ya, atau mix mungkin berbayar itu murah sekali untuk ya semacam tes untuk mengetahui apakah dia itu memang niat atau enggak. Karena memang kadang-kadang berbayar itu juga ya berarti itu kalau mereka bayar itu ya ada niat. Nah itu. Terima kasih. Ya, gitu Pak. Izin Prof. Ya. Halo? Izin Prof. Iya, monggo. Dari Andro Prof. Ya, menanggapi pertanyaan Prof. Anggaran pemerintah ya Prof ya. Ya. Sepertinya Prof kalau anggaran dengan judul spesifik knowledge management, saya mohon maaf tidak detail melihat mata-mata anggaran gitu ya. Tapi kalau di LIPI sebagai contoh, sepertinya tidak ada. Tetapi kalau dia dalam bentuk program pengelolaan data dan informasi, nah itu besar, Prof. Banyak. Menurut saya sih tidak berbeda sih ya pengelolaan data, informasi dan knowledge management karena ujung-ujungnya knowledge management. Kalau pengalaman kami di LIPI, program dengan nama knowledge management ini dulu pernah muncul sekitar tahun 2006 sampai 2010, Prof. Tapi setelah itu tidak ada lagi. Jadi semua fokusnya adalah IT. Nah, termasuk yang di LIPI dalam bentuk repository dan depository ilmiah nasional, itu sebenarnya ujung-ujungnya juga knowledge management, cuma tidak pakai nama knowledge management gitu. Jadi saya yakin sepertinya di kementerian dan lembaga itu ada. Nah, yang terkait dengan knowledge management gitu. Tapi dengan nama project knowledge management tidak ada. Nah, usulan saya, Prof. Nah, untuk infrastruktur LIPI siap membantu, Prof. Maksudnya dari infrastruktur IT ya, server, cloud, kemudian maintain server 24 jam, kemudian untuk knowledge worker kita siap untuk full support gitu ya, free tanpa jadi kita mengandalkan anggaran tahunan LIPI ya. Mudah-mudahan tidak ada masalah karena selama ini juga infrastruktur LIPI 5 petabyte berkembang jadi 12 peta itu juga belum optimal untuk kita manfaatkan. Dan saya yakin di lembaga litbang yang lain kayak BPPT dan seterusnya juga sama sih sebenarnya kondisinya. Jadi kita manfaatkan yang sudah ada, kita utilisasi dengan project manajemen ini. Kalau dari sisi LIPI kita siap tadi, Prof. Infrastruktur, server kita siap menjadi rumah nggak masalah. Ya. Nah, yang jadi masalah adalah anggaran untuk kegiatan. Ya misalnya seminar apa. Nah itu yang perlu benar-benar kita cari bersama itu, Prof. Ya. Kalau misalnya iuran kayaknya itu saya lebih pas itu, Prof. Mix ya. Jadi kalau iuran kan tadi ya sebagian infrastruktur dari pemerintah, kemudian kegiatannya dalam bentuk iuran tadi. Jadi ini menurut saya pendekatannya mix yang kayaknya paling mungkin. Menurut saya begitu, Prof. Ya. Baik, makasih Pak. Jadi menarik ya. Ini memang satu hal yang mix tadi ya. Satu hal yang memang bisa kita eksplorasi ya. Karena juga bagi kami itu juga logikanya rumah sakit yang punya dana dan niat itu mereka harusnya mampu, Pak. Dan kemudian bisa langganan, misalnya untuk COVID dia 2 juta setahun ya. Ya misalnya seperti itu ya. Nah bagi rumah sakit yang nggak mampu mungkin free ya, seperti itu. Atau rumah sakit kelas A lebih mahal dibanding kelas B, dibanding kelas C, kelas D. Mungkin perguruan tinggi yang besar-besar mungkin lebih besar. Nah, nih. Tapi sekali lagi, ini hanya bisa terjadi kalau produk dari knowledge disseminator ini ya, atau provider atau web itu memang memenuhi ini harapan pengguna.
Kalau enggak, mereka nggak akan beli. Ya. Nah, subsidi itu kadang-kadang terjadi seperti ini. Walaupun penggunanya nggak puas, ya tetap disubsidi, tetap dikasih proyek. Ya. Nah, ini yang kami juga tidak begitu happy juga ya. Jadi, saya kira next tadi menarik Pak Indra ya. Kita coba kembangkan. Oke.